Oke, Assalamualaikum. Kita ada di Stake 3 Tour de NTT 2025 dari Atambua ke Sway. Jaraknya jauh juga ya guys, 168,2 km. Dan ini adalah start listnya. Dari 7-Eleven masih lengkap guys, 5 orang. Terus dari Next Velofit juga masih lengkap dan pemegang yellow jersey-nya Matej Dinovic dia. Dan waktu-waktu yang di samping ini adalah gap antara general qualification dengan peserta yang lainnya ya guys. Pontianak juga masih lengkap, Pontianak Wijaya Racing masih lengkap, Go for Gold juga. Terus Madar nih yang kemarin menang di etapa 2 ya guys. NC masih lengkap juga guys. Cycling Development Foundation, terus tim Chronospeed Paris, Garuda Development untuk tim ya, tim nasional dipegang sama ini. Terus Malaysia Pro Cycling, Jakarta Pro Cycling, dan Suez Canal Discovery ada satu orang yang DNS ya guys. Terus ada Universe Cycling Team Nusantara BYC Timor Leste, dan Timor Leste masih kurang satu nih guys. Dan ada Aero One Johor Darul Hakim. Startnya 77 orang. Nah, ini tim car yang didapat pada di Stake 3 ini ya guys. Yang pertama Next Velofit, kedua Universe, ketiga tim Chronospeed, dan yang lainnya ya guys. Kita bisa baca Pontianak, Garuda, Go for Gold, 7-Eleven, NC, Nusantara, Malaysia. Ya, terakhir adalah Timor Leste. Dan ini adalah hasilnya. Kalau teman-teman dari tadi menunggu hasilnya, ini menunggu hasil dari individu result for stake ya. Jadi untuk hasil dari stake itu sendiri dimenangkan oleh orang Prancis guys, dari Chronospeed ya, KRSP, yaitu Louis Buffin. 4 jam setengah ya guys, lumayan ya. Wow, ini benar-benar lelah guys. 4 jam setengah race terus, balapan terus dengan waktu yang sama. Sepertinya ini dengan orang Belanda ini adu sprint sepertinya, karena tidak ada gap. Baru ada gap di orang ketiga, ada Axel Hubert. Axel Hubert pun kemarin menang etapa 1 ya. Itu gapnya 1 menit 20 detik. Dan juara 4 orang Indonesia guys, dari Nusantara, yaitu Ilham Rizky Ramadan. Itu beda 1 detik ya, paling sprint terakhir nih guys. Jadi Ilham sepertinya satu peloton dengan sampai 8, jadi sekitar 4 orang ya guys. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 orang guys. Orang ya benar. Oh, sama Agung termasuk ternyata, sama Agung 6, 7 ya guys. Jadi satu peloton ini ada chasing, ada peloton yang kecil 7 ini. Kalau udah kayak gini antara peloton dan chasingnya banyak banget ya guys. Ini berarti adu sprint, atau memang kalau finishnya nanjak. Ilham Rizky Ramadan ini dapat ya guys di posisi yang pertama, dan dia berhak mendapatkan Indonesia Rider untuk stake ya. Kalau perolehan waktunya dia bagus dan mengalahkan Muhammad Selan, dia bisa dapat dan dipakai di etapa 4 red merah putihnya ya, jersey merah putihnya, red and white jersey-nya. Tapi sepertinya masih dipegang oleh Selan karena waktunya masih bagus. Di yang terbaik untuk Muhammad Selan Nur Rahmat
seperti itu. Dan selanjutnya ada Muhammad Syawal bin Maslin. Ini chasing sekitar 30-an detik. Terus ada Julian Abimanyu bersama peloton yang banyak ini guys, banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 orang. 15 orang ya guys. Ini ada sekitar 15 orang dan Julian masuk ya di pertamanya. Kurang lebih seperti itu teman-teman bacanya. Kalau kita lihat memang ini seru. Kita juga bukan orang yang tidak punya kemampuan guys. Kalau kita lihat dari sini, sepertinya kita masih bisa melawan guys. Kita bisa lihat dari 1 sampai 10-nya masih ada orang Indonesia guys. 1 2 3 4 ya. Jadi kita masih melawan. Jadi bahkan di 1 sampai 5 pun kita masukkan 2 orang ini ya guys. Walaupun memang 1 2 3 dari Prancis, Belanda dan Prancis. Semoga di etapa 4 kita semua ya guys yang bisa mendapatkannya. Di Royan 22 menit gapnya sama Rizky Ridho. Itu guys, ini individual research for staying ya. Masih ya, ini peringkat 57 sampai 71 yang terakhir. Ini kalau yang sampai gap 1 jam lebih 7 menit ini guys, itu bisa jadi jatuh, trouble atau memang tidak kuat ya guys. Kalau kita lihat dari TLS nih ya, ada Timor Leste ya. Antara itu ya guys. Dan yang tidak start ada 6 orang guys. Muhammad Ridwan kalau nggak salah crash ya guys, jatuh. Semoga yang jatuh ataupun yang crashnya semoga cepat sembuh ya guys dan bisa beraktivitas kembali. Lalu kita lihat general individual classification ya, yaitu satunya Kenny Cornelis Ernest Nidsen dari Uni ya, dari Nederland. Perancisnya Louis Buffin yang tadi menang etape. Terus 3 Muhammad Rehan Moidan, luar biasa PWR. Terus keempatnya ada Muhammad Sela Garuda. Ke-5-nya Josia Abiva Pascual ya. Jadi luar biasa. 1 sampai 5 kita menempatkan 2 pembalap terbaik kita guys. 2 pembalap terbaik kita. Walaupun memang gapnya jauh, bisa dikatakan jauh ya. 2 menit 16 sampai 3 menit 07 ya. Terus di 6-nya sampai 10 juga kita masih menempatkan 2 orang, yaitu Agung Ali Sabana senior, pembalap senior nih guys, dan Januar Arki dari Garuda juga. Luar biasa. Jadi semoga naik semua Indonesia ya guys. Kita lihat lagi, ini masih peringkat akhir-akhir ya guys. Totalnya bisa gap 4 jam. Wow, 4 jam. Ini di kom ketiga nya dapat Joshua Bipisco dari Filipina, Askel Herbert, Muhammad Selan 1. Kom qualification-nya after stage 3 masih dipegang sama Muhammad Erlangga. Ini waktunya sama nih guys. Poinnya sama nih. Tapi perolehan waktunya sepertinya atau duluan punya poinnya Muhammad Erlangga ya, atau seperti apa ya guys. Terus untuk sprintnya Brandon Green
5 dapat sprint yang pertama. Terus pas sprint finishnya itu Lewis Buffin dapat 15. Total Lewis Buffin setelah stake 3 ini totalnya 27. Oke. Nah, ini dia guys. Satu yang akan dipakai di stake 4 yaitu dari Uni Kenny Cornelius Ernest Nidsen, yellow jersey. Muhammad Erlangga, benar ya, masih pakai polkadot. Lewis Buffin pakai green jersey dan red and jersey-nya, red and white jersey. Tapi kalau di sini red jersey saja. Muhammad Raihan Moidan yang terakhir untuk Young Riders Under 23, Muhammad Selan Nur Rahman. Selan. Nah, ini tim qualification-nya. Nomor satunya tim Chronospeed Paris. Yang kedua Garuda, yang ketiga Nusantara. Hebat ya, 1 2 3. 1 sampai 5-nya ada 3 dari tim dari Indonesia. Nah, after stake-nya itu masih Chronospeed Paris. Kalau nggak salah Chronospeed Paris ini pembalap Perancisnya 3 orang ya guys, tapi bisa solid orang ketiga bisa mendapatkan tim pertama. Keduanya Garuda Development, The Young Riders dari Indonesia, 3-nya Universe, 4 Nusantara, dan kelima Go for Gold. Teman-teman bisa baca. Yon ataupun Young Riders ya guys. Under 23 Muhammad Selan Rahman, Januar Alki, Muhammad Syahwan bin Maslin, Adi Maesa, Muhammad Andi Royang. Garudanya semua menduduki 10 besar semua ya guys. Keren. Sepertinya Young Rider tidak akan pernah tergantikan nih guys sampai akhir ya. Prediksinya seperti itu. Kita lihat, kecuali crash. Nah, kalau red jersey-nya seru, ini bakalan seru. Antara Muhammad Raihan Moidan dan Muhammad Selan Nur Ahmad ya. Ini akan seru. Karena kalau lihat di ketiga, posisi 3, 4, 5-nya agak jauh. 4 menit, ini 7 menit. Jauh ya guys, apalagi udah peringkat di 6. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini akan lebih solid dan lebih seru nih guys. Saling merebutkan ya, bisa dapat 2 jersey ya guys. Jadi tidak menutup kemungkinan Selang bisa dapat 2, tapi Idan tidak bisa dapat 2 karena tidak masuk dalam Young Riders ataupun Under 23. Itu guys. Oke, ini result for Indonesia qualification. Oke. Ada 5 tim. Yang nomor 1 tentunya Garuda Development, kedua Nusantara, ketiga NC, keempat Pontianak, kelima GPC Jakarta Pro Cycling. Dan hasilnya pun sama. Setelah after stake 3, kekuatan tim Garuda Development memimpin, dan Nusantara kedua, NC ketiga, dan Pontianak Wijaya Racing keempat, dan Jakarta Pro Cycling kelima ya guys. Oke. Report and finish, just the finish line. Oke. Gitu ya guys, segitu aja. Nanti hari ini akan ada stake 4. Semoga Indonesia, pembalap Indonesia, kebanggaan Indonesia berjaya di Tour de NTT 2025. Thank you guys, jangan lupa di subscribe and di share. Thank you.